Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Mila. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pendampingan ya. Pendampingan satu. Setelah itu melaksanakan pembelajaran secara daring dengan fasilitator juga dengan instruktur. Jadi pendampingan itu kita akan laksanakan selama 6 kali dalam 1 bulan. Kebetulan Bu Mila itu kan sudah belajar selama 1 bulan dan akan melakukan proses pendampingan ya seperti saat ini. Di pendampingan pertama ini Bu, ada beberapa poin fokus kita. Yang pertama, kita akan berdiskusi, kita akan bincang-bincang santai sambil canda, tidak ada masalah. Jadi jangan terlalu formal seperti itu. Yang pertama, kita akan berdiskusi tentang cerita Bu Mila, tantangan dan lain sebagainya, permasalahannya ketika belajar secara daring selama 1 bulan. Seperti yang barusan tugas dan lain sebagainya, itu nanti gitu. Terus yang kedua, tentunya setelah Bu Mila itu belajar secara daring, pastilah sudah ada ilmu tentang prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Paling tidak Ibu Mila itu sudah menerapkan di kelas. Jadi nanti kita akan bincang-bincang. Terus yang ketiga terkait dengan portofolio digital. Hanya kerangkanya saja. Jadi Bu Mila itu di portofolio digital itu mau meletakkan apa saja. Seperti itu. Nanti itu. Terus yang keempat ini terkait dengan peta posisi diri. Jadi di loka orientasi itu kan sepintas kita sudah belajar tentang peta posisi diri. Jadi ketika kita itu ingin melakukan sebuah perubahan, maka kita harus merefleksi diri, kekuatan kita itu seperti apa, kompetensi apa yang sudah kita miliki, kompetensi apa yang perlu kita tingkatkan, atau kompetensi apa yang masih belum kita punya. Itu sepertinya ada di modul 1.2, ya kan? Nah, itu Bu untuk fokus pendampingan yang pertama ini. Mari kita awali dengan terkait dengan pembahasan yang pertama terkait dengan tantangan belajar daring. Jadi perlulah Bu Mila itu bercerita apa sih yang terjadi selama 1 bulan ini ketika Bu Mila itu belajar dengan instruktur dan juga fasilitator. Tantangannya kira-kira apa saja yang membuat termotivasi, yang membuat ya pokoknya apalah semuanya yang bertentangan dengan belajar secara daring selama 1 bulan ini. Iya. Awalnya saya tuh berpikir seperti kurikulum merdeka itu semacam pemerintah yang setiap berganti akan berganti kurikulum lagi. Awalnya saya seperti itu. Jadi cuma mengikuti alurnya segini. Setelah saya mengikuti kegiatan di ini dari awal, pertama baca modul, hanya sebatas membaca, sepertinya membaca tapi tidak terlalu didalami. Setelah ada kolaborasi dengan fasilitator, kemudian kita elaborasi dengan saya sih lebih paham ternyata kurikulum merdeka itu lebih luas. Lebih luas, kemudian kemampuannya saya bisa pilih jemput masuk ke hati saya, masuk di pikiran saya. Kenapa? Karena di situ memang kita sebagai seorang guru dituntut sebagai abang yang bisa menuntun karakter siswa ke arah yang benar, tetapi di sini kita lebih menekankan guru. Jadi tidak lagi metode ceramah,
Tapi sebenarnya kalau bisa tekunin hati ini lebih ringan, kita pada diri karena mereka akan lebih aktif. Jadi saya mencoba di dalam kelas itu memang lebih sering prakteknya daripada saya banyak bicara. Tapi karena saya di sini berada di kelas 1, otomatis banyak bicara juga harus saya berikan kelas 1 soalnya. Tambah mengingat tadi, kemudian saya kemarin itu tertarik dengan diagram Kinesis. Di kan memang digambarkan Kinesis itu tampak tinggi di atas permukaan, ternyata di bawah juga lebih tinggi, justru lebih tinggi. Nah, di situ kan menampakkan karakter siswa juga bisa kita lihat sepintas di depan mata, tapi kita harus bisa menjauhi kemampuan mereka lebih jauh. Terutama saya termotivasi di sana. Jadi saya memberikan hal itu karena saya sendiri punya murid salah satu yang bisa dikatakan berkebutuhan khusus. Itu menurut yang membuat jauh saya ajar. Bahkan yang saya orang tuanya kopi itu kan keterangan dari dia. Padahal saya melihat anak ini cuma potensi, meskipun dia bukan mungkin karena keadaan itu kurang itu. Saya mencoba bahkan setiap harinya, saya lihat itu anak itu ada di perpustakaan. Itu sudah tiap hari. Bahkan kalau misalnya perpustakaan yang ada di dalam itu sudah dia mesti di luar, yang saya cek masuk sampai saya kemarinnya sempat berlatih pendapat dengan teman-teman karena anak ini tapi kalau saya tetap memaksa melakukan sayangnya saja. Oke, nah terkait tantangan belajar secara daring ini tantangannya. Sekarang belajar secara daring itu yang pertama itu harus bisa beradaptasi. Adaptasi dengan atau semuanya dengan daring. Bisa kita masih juga di situ. Tapi terkait dengan waktu, kalau daring itu lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel. Hanya saja kadang keadaan berbentrokan dengan kegiatan. Kan siang kita dari nanti kan siang sudah mulai di rumah ya. Apalagi saya punya anak kecil. Betul. Jadi tapi memang tidak ada pelajaran dari ini saya menjadi semangat kita mencari sumber belajar itu baru bisa kalau dulu tidak bisa belajar juga ini. Nah, jadi ada beberapa tantangan, ada beberapa permasalahan secara daring, baik bagaimana membagi waktu dan sebagainya. Nah, terus terkadang di sisi lain kita punya kewajiban ya. Terus tapi di sisi lain kita juga dituntut ada jam harus tatap maya misalnya. Nah, kira-kira untuk membagi waktu itu semua atau apa sih yang sudah dilakukan oleh Nabila untuk mengantisipasi atau mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini? Misalnya di rumah ada anak kecil dan lain sebagainya. Apa kira-kira? Awalnya itu seperti mulai sebetulnya saya sudah kemana atau gini kadang yang masih anak-anak belum belajar ada yang kita bantuan seperti atau bantuan mau mesin kadang kan diberi itu biasanya saya lebih puas Pak. Kembali ke pembahasan kita ya. Jadi di LMS itu terutama di ruang kolaborasi ataupun di momen-momen ibu itu harus koordinasi, harus diskusi dengan
teman-teman GGP yang lainnya, ada tidak permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh ibu? Misalnya instruktur itu harus instruktur itu menginstruksikan harus ada tugas yang harus diselesaikan secara bersama, meskipun kita terpisah dan kita menyatu di ruang maya itu, ada tidak tantangan-tantangan, permasalahan-permasalahan, atau wah udah enak daring, lebih baik ketemu gitu. Ada tidak permasalahan-permasalahan? Kalau permasalahan itu pasti ada, Pak. Hanya saja kita itu karena kekompakan. Jadi permasalahan itu sepertinya tersembunyi lah, tidak muncul, tidak sampai muncul. Karena kita ada bercanda, Pak. Itu mengenai apa lagi kita punya yang beda gitu. Seperti itu. Jadi memang kita ada tugas kolaborasi. Memang sebenarnya yang itu ada tugas kolaborasi itu dari fasilitator. Itu yang 16 hari ya. Bagaimana penilaian ibu tentang teman-teman GGP yang lain terkait dengan penguasaan IT? Kalau penilaian itu mereka lebih bisa dari saya. Jadi kan dari perbincangan di grup gitu kan, silakan Pak Subhan buat link Gmail. Iya, kan bisa itu bebas. Apa ya bebas sih semua sebenarnya. Daripada saya tuh masih kemana ya bingung kan, apalagi kalau pas kolaborasi dengan Pak Fasilitator ada tugas di mana nih, di Jambu. Gimana sih? Tapi tetap harus bisa. Mungkin karena karena lagi seperti itu panik, rasa panik itu ada. Sebenarnya kalau sudah ada itu bisa. Ya, kadang sambil buka HP lihat ini dari di grup di YouTube dari si petani. Nah, jadi kemarin di loka orientasi ya Bu ya, di loka orientasi bahkan ibu itu kemarin sampai ada rubrik, ada form yang harus diisi terkait dengan harapan dukungan dari sesama teman guru di sini, terus apalagi dari kepala sekolah. Yang saya tanyakan di sini kekhawatiran yang yang terjadi ataupun yang batal terjadi itu kira-kira apa kekhawatiran itu? Jadi ini ada hubungannya dengan apa yang sudah ditulis oleh ibu pada saat orientasi. Konteksnya status ibu itu sebagai calon guru penggerak. Ada Kekhawatiran saya itu mungkin pada mahasiswa yang saya usia, karena beliau sudah pensiun, jadi sepertinya belajar itu sudah berkurang. Kadang saya ajak berkolaborasi untuk hari pembelajaran yang dia menerapkan dalam kelas ini. Saya sudah berpensiun, tidak mau seperti ini, biar itu yang mudah-mudah aja yang diajar gitu. Artinya usaha-usaha untuk menggerakkan teman-teman guru di sekolah itu sudah ibu laksanakan dari tingkatan sederhana. Apa sih tingkatan sederhana misalnya yang ibu lakukan misalnya, yang sederhana. Artinya kan begini, ibu barusan itu teman-teman saya itu Pak ada yang sudah lanjut usia. Artinya secara IT beliau tidak begitu bisa.
anggap kalau berkaitan dengan IT mereka itu berarti ada di kekhawatiran ibu paling tinggi, yang paling sederhana, ada tidak? Misalnya pembelajaran yang lebih menarik. Kalau pembelajaran mengenai itu mesti ada kayak seperti itu sudah menerapkan pada saat cuma di sini beliau itu masih menggunakan metode ceramah yang besar pada ngajar tugas nilai sudah. Nah, dengan itu melihat ada teman-teman yang seperti itu, sudah ada langkah tidak? Ada sebagian mungkin saya ini kemarin saya bantu itu di kelas 4 beliau memang sibuk tapi beliau masih punya semangat antusias. Iya. Jadi dia tidak mempersurat ini tapi dibantu. Oh iya. Ya siap Bu. Tapi kalau pakai proyek yang ini siapa ya bisa ada. Jadi kan di kelas 4 yang belum merdeka itu kan masih belum ada. Betul. Jadi kita udah bersih-bersihnya itu. Jadi saya bantu dalam waktu asalkan tidak berlebihan yang kelas saya. Betul. Kalau misalkan intro saya tidak teman satunya itu yang bisa ada yang bisa kita kalau berhasil juga kebetulan itu sudah ada tugas sekolah bukan memang murid yang punya tugas sekolah kita juga sekolah punya tugas berdua jadi berdua sama dia kita ingatkan tidak beda awalnya terasa berat karena sudah bekerja sekolah kita bukan tapi lama-lama kita bisa bantu ya datang dari yang memang di antara bergerak, menggerakkan itu memang yang paling sulit, yang menggerakkan ini semua. Dan itu salah satu visi ibu di CGV itu. Artinya tergerak dan bergeraknya sudah kita laksanakan. Tinggal menggerakkan ini. Tapi tidak ada masalah. Jadi ibu itu sudah melaksanakan, sudah berusaha sebanyak mungkin. Yang penting usaha. Karena kita itu sebagai manusia kan hanya bisa berusaha. tapi kita harus punya keyakinan Mengkhianati hasil. Oke. Nah, dari harapan ibu setelah pembelajaran 1 bulan ini yang ibu nilai sudah tercapai, harapan ibu setelah melakukan pembelajaran secara daring ini apa kira-kira harapannya? Iya, yang sudah tercapai. Harapan sudah tercapai, kalau harapan belum kan masih berharap. Maksud saya gini loh, Bu. Jadi ibu itu sebelum ikut calon guru penggerak gitu kan, pastinya kan punya harapan apa sih, saya belajar guru penggerak agar saya bisa seperti ini, agar saya itu lebih bisa mendalami apa sih konsep pembelajaran yang bisa memerdekakan siswa. Nah, setelah itu kan dalam 1 bulan ini ibu kan sudah belajar itu semua. Artinya tidak semua, tapi dalam 1 bulan ini ya paling tidak modul 1.1 dan modul 1.2. Nah, itu ya. Jadi sementara harapan-harapan ibu yang ibu rasa sudah tercapai, ya meskipun sebagian, tidak semuanya. Ada enggak? Kalau harapan sudah tercapai itu sudah ada itu sudah mulai jalan kayak gimana sudah mulai progresi, kemudian yang saya inginkan itu mulai hukuman dari 2000 saya sudah tetapkan hal itu juga. Kepala sekolah juga sudah saya makan masih drama tapi bisa dikatakan sudah dapat
nampak ini, belum nampak. Tapi saya sudah melihat tidak ada perubahan. Oke. Yang pasti terkait dengan konsep KHD itu, ibu itu sudah ya sedikitnya paham lah Bu ya. Bagaimana pembelajaran yang memperdekakan, bagaimana kita mengajar di kelas itu harus disesuaikan dengan keadaan siswa. Itu ya. Adakah harapan baru? Harapan baru saya ingin di sekolah saya sudah jelas. Cuma nanti berubah dari dalam. Soalnya apa? Healing bukan healing. Saya ingin mengembalikan kejayaan dari sini. Pertama kali saya di sini tuh Pak, saya ikut lomba gerak bulannya tidak ada lagi. Gerak bulan satu. Sekarang ada mengembalikan kejayaan. Tapi dengan ini, maksudnya gaya itu di konteks ini. Ya. Ibu bisa tidak menceritakan salah satu bentuk dukungan dari kepala sekolah, dari teman sejawat selama ibu itu belajar secara daring? Ya mungkin menyiapkan alat dan lain sebagainya kan bisa. Apa yang sudah didukung oleh kepala sekolah? Salah satu contohnya apa? Contohnya ya sektor ini dari sekolah ya. Berarti secara apa ya? Secara sarana berarti kan sudah mendukung. Sudah mendukung. Ini Bu silakan pakai. Iya, boleh menggunakan apa semuanya ada. Ini yang sudah di sini silakan digunakan. Silakan itu sudah di sini. Kalau misalnya ada suatu saat ibu itu punya jam mengajar, tapi pada saat itu dituntut untuk melaksanakan atau menyelesaikan tugas yang ada di LMS. Atau kalau tatap maya saya rasa tidak mengganggu KBM ya. Ibu pernah tidak minta bantuan ke teman-teman guru yang lain, paling tidak untuk sementara untuk mengisi kekosongan di kelas? Pernah enggak? Pernah juga, tapi bukan alasan tugas LMS saya. Oh iya. Saya kan tidak mau mengisikan salah satu biar mereka mengisi, yang kedua ada kesalahan nanti saya yang salah. Betul. Jadi karena semuanya lagi kumpul, saya seperti ikut di sana itu, saya minta bantuan teman yang memang tidak punya jam. Kalau untuk tugas LMS, saya malah kadang bawa ke dalam kelas, tapi bukan saya memberikan saya ngajar dulu tahu apa dan penjelasan dulu baru saya pada saat mereka yang sudah saya juga. Soalnya kalau anak kelas 1 ini saya bawa laptop aja, seperti orang penasaran Mak, itu kerja apa? Nah, jadi tugasnya mereka yang ditaruh. Tidak mau ini, pasti melihat ibu mau kalau saya buka laptop, ibu lihat YouTube, jadi jangan dilihat, kemudian saya tutup, saya fokus aja sama mengerjakan lagi, baru nanti pulang saya buka lagi. Ini terkait dengan apa lagi? Terkait dengan hasil belajar ibu selama 1 bulan ini, baik berupa yang refleksi pemikiran hajar Dewantara itu. Terus yang kedua satu teori kedua itu yang tentang nilai-nilai. Kira-kira menurut ibu itu sudah bisa melakukan perubahan atau dampaknya sudah terasa tidak ketika itu semua itu sudah aplikasikan di dalam ibu rasa sudah ada dampaknya.
apakah ada perbedaan sebelum ibu belajar selama 1 bulan dan sesudahnya? Ada tidak? Ini ada Pak. Pertama kan saya sudah jelaskan bahwa saya pertama menggunakan metode ceramah. Pertama saya itu kalau mudah-mudahan saya buka buku untuk menjelaskan, tapi tidak ada ini pernyataan nilai mantra mengenai tentang iman di kami cari sendiri, tidak bergantung pada orang lain. Itu yang saya suka dan memang saya itu dari awal mendapatkan tugas kawan kemudian jadi ini sepertinya mendukung saya gitu Pak, bersyukur saya bisa segalanya, meskipun masih ada belajar dan bisa belajar berarti bisa refleksi sendiri, kemudian bisa belajar dari seperti apa sih yang bisa pada dirinya itu yang mau membuat lebih aktif daripada dirinya. Awalnya saya setengah-setengah, sekarang itu saya tidak ingin setengah-setengah, ini memaksimalkan. Selama ibu menerapkan dari ilmu yang ibu pelajari selama 1 bulan ini, ada tidak respon atau antusias? Artinya respon itu ya maklumlah, Bu Mila kan masih belajarnya di kelas 1 ya kan. Paling tidak respon secara apa ya? Respon melalui gerakan anak-anak lebih aktif atau bagaimana? Atau respon secara lisan, Bu, kok pembelajaran Ibu tambah hari kok tambah menyenangkan? Ada tidak respon seperti itu? Ya meskipun bukan di lisan ya, dari gerakan, dari tindakan dan sebagainya. Kalau di sekolah saya ini tahu ya, kadang teman-teman juga ada ya. Kalau dari komisasi yang juga mengenai belajar seperti ini, dari seperti malah mereka buat status di status sendiri bahwa pembelajaran seperti itu menyenangkan juga anaknya gitu. Ya memang beliau menginginkan menulis ini motivasi terus ke yang lain, tapi tidak menunjukkan. Ada tidak apa yang sudah Ibu lakukan melalui pembelajaran di kelas? Ada tidak yang perlu ditingkatkan? Yang menurut Ibu, saya masih kurang ini yang perlu saya tingkatkan. Banyak Pak, kalau seperti itu sepertinya semua hal harus ditingkatkan sebenarnya. Kita kan jangan jauh-jauh kesabaran juga. Kemudian dengan pengetahuan saya bagaimana cara merancang supaya aktif. Betul. Tidak hanya 1, 2, 3, tapi semuanya. Ini saya masih belum semua masih tambahin kan. Dari pertama kan 1, dan nomor 1. Dan yang pertamanya dia sekarang bisa. Kemudian yang saya coba siswa saya ini juga sekarang menjadi DPR. Sepertinya dia belum antusias setiap pelajaran yang saya beri itu antusias. Jadi ada dukungan setiap ada tugas di sekolah dia jarang selesai dan kamu dengan tidak selesai dan tidak selesai di rumah dan tetap saya banyak teman yang terdekat rumahnya yang mau kerja Kelas 1. Untuk setiap perubahan aksi nyata kan sudah dituangkan ke dalam jurnal dan teksi itu kan ya.
sebenarnya yang terakhir itu kan ya tidak ada masalah. Yang penting saya berharap sekarang nggak budgetnya Bukan sekarang itu waktu oh yang jurnal refleksi itu tidak ada ya, tidak ada budget. kalau dulu kan mau nggak tapi memastikan yang minggu ini. Ini sudah. Ini di tiket apa? Berarti kan yang jurnal refleksi itu kan sudah 2 itu kan ya? Yang 1.1 dan 1.2 kan ya? Saya belum masuk yang dijelas kan di refleksi kan Pak? Tidak, yang penting kan ibu itu kan sudah proses dituangkan dalam jurnal refleksi ya kan. Untuk yang 1.1 kan sudah tidak ada masalah kan bukan? Baik, ini terkait dengan apa? Terkait dengan perubahan ya. Jadi saya bisa menyimpulkan Bu Mila itu selama belajar 1 bulan ini, saya menyimpulkan atas laporan Bu Mila itu sudah bisa ya sedikit banyak harapan-harapan Bu Mila itu sudah tercapai, dan ada juga yang belum, dan Ibu Mila itu sudah bisa menerapkan ilmu-ilmunya bagaimana pendidikan yang memerdekakan. Kita harus mengajar sesuai keadaan siswa juga, zamannya juga bagaimana Ibu Mila itu sudah melaksanakan proses pembelajaran menarik penting. Artinya sudah tidak ada masalah dalam hal ini untuk sementara. Untuk yang 1.1 dan 1.2. Nah, terkait yang 1.2 ini, Bu Mila itu kan kemarin nilai-nilai guru penggerak itu ada berapa ya? Ada 5. Jadi Bu Mila itu kan sudah melakukan refleksi, ini loh nilai saya itu yang sudah lumayan lah, yang agak, yang kurang. Nah, dan yang kurang dan yang agak ini yang perlu ditingkatkan. Bu Mila itu sudah ada tindak lanjut tidak untuk apa ya, untuk lebih meningkatkan kompetensi ibu itu dalam hal nilai yang ibu rasa masih perlu untuk ditingkatkan, atau perlu saya pelajari, Ibu Mila pelajari, karena kemungkinan ini nilai ini yang masih belum saya miliki. Sudah ada tidak lanjut tidak? Kalau tidak lanjut itu sama seperti nilai inovatif, saya merasa masih kurang. Inovatif ya Bu ya? Ya, saya masih kurang. Jadi saya berusaha untuk berkomunikasi dengan pembelajaran bisa diberikan contohnya, usaha itu misalnya ikut pelatihan atau bagaimana? Oh, yang inovatif. Kalau yang pelatihan seperti saya rasa itu meskipun dari dulu saya coba dari sendiri dengan pelatihan. Baik. Tertentu saja. Kalau yang misalkan yang biasa itu yang sudah terbiasa, tapi ini membutuhkan. Oke. Berarti kan paling tidak ibu itu sambil lalu mencari referensi bagaimana sih cara mengajar yang inovatif. Oke. Nilai yang ibu rasa sudah ada dalam diri ibu itu apa?
Ya memang semuanya harus belajar dari itu, Bu. Iya. Iya memang. Mandiri. Terkadang gini loh, Jadi terkait. saya juga berpikir kita itu kan tidak, kita itu mau belajar kalau pas misalnya kita itu ada kegiatan baru kita mau belajar. Misalnya diinstruksikan oleh kepala sekolah, silakan ibu itu sekarang ada kegiatan apa istilahnya kalau di SD MKMP ya, KKG ya. Baru ketika disuruh berangkat kayak kita. Tapi kalau harus kalau di sini kalau KKG memang harus perintah, Pak. Kalau sudah ditentukan berangkat. Kalau misalkan dikasih pilihan, itu kasih pilihan antara berangkat Dan tidak. Iya. Tapi saya kalau selama ini kalau yang melihat kan lebih sering di sekolah ini acara tersebut sering dilaksanakan di sekolah ini. Nah, saya itu di 16 dan di kelas itu sudah menarik ya. Dan saya diri dari luar yang masuk aku jadi tahu juga seperti kayak ini master trainer itu ya. Itu kan ya situ bebas kan semuanya, cuma ada di luar. Mereka tidak di dalam. Saya penasaran di dalam, mana di dalam. Belajar mandirinya ibu di platform Merdeka Mengajar itu sampai ke juga. Nah itu karena saya lupa itu dan sampai semua itu Pak. tapi tidak sampai itu ya, tidak sampai apa melaksanakan aksi nyata ya. Saya saja itu satu kali yang aksi nyata. Saya sudah sebenarnya cuma tinggal ngambilkan terus dari buat terus ini apa yang kesibukan di JKP bukan itu sebenarnya Pak, karena tidak tahu. Jadi saya belajar fokusnya di situ. Ketika kamu lihat tuh apa sih ini buat ini coba kan Pak kemarinnya yang pertama kali ini proyeknya bapak saya kirim misalnya cuma saya pikir cuma hanya bisa download PDF waktu itu. Kita akhirnya terus sekarang bisa sampai sekarang bisa cuma tinggal masukkan suara masih belajar ini. Jadi kompetensi yang sudah baik, mandiri ya Bu ya. Apa kemarin reflektif kan ya, kolaborasi sudah. Oke, tinggal yang inovasi yang belajar lagi. Sudah semuanya ini Bu. Jadi terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Bu Lila, yang mudah-mudahan kedepannya karena ini masih permulaan, jadi perjalanan kita masih panjang. Bu Mila itu masih 1 bulan belajar di LMS juga bersama instruktur dan fasilitator, yang mudah-mudahan 5 bulannya lagi mudah-mudahan apa yang diharapkan Bu Mila itu bisa tercapai lebih maksimal ya Bu ya. Dan sekarang ya tinggal portofolio ini. Ibu itu mau pakai apa portofolio kira-kira? Ini nih. Sebetulnya portofolio ini portofolio itu kan kalau diibaratkan mading gitu ya, mading seperti ini, anggap ini kan bukan mading digital tapi mading nyata. Nah yang nanti akan ibu buat portofolio digital itu segala apa yang sudah ibu rasakan, tugas media pembelajaran dan lain sebagainya, itu nanti kita publish lewat portofolio digital. Lewat portofolio. Coba ibu lihat di ibu sebetulnya nanti akan paham ketika ibu lihat contoh yang kemarin itu yang sudah ada.
Ya pokoknya ini. Jadi portofolio digital itu. Iya. Sebetulnya terserah ibu sih itu. Sebetulnya terserah ibu. Pakai website tidak ada masalah. Pakai portofolio digital tidak ada masalah. Iya, itu cuma. Atau media-media yang lain. Kalau di Canva itu bisa tidak. Kalau di Canva. Maksudnya yang misalnya dipublish ke orang bisa menikmati, misalnya di Canva gitu ya. Di Canva ibu memasukkan video-video yang sudah ditaruh di YouTube, bisa tidak di Canva? Bikin sampai ke sana saya Pak. Misalnya lebih mudah gue Bisa, bisa. ini tergantung bisa. Bisa. Belum sampai ke sana berarti ya. Tapi saya lihat punya teman-teman saya yang bagikan saya pakai Canva bisa. Sebetulnya bebas itu. Ibu itu mau pakai apa, ya enaknya itu.